Saham turun, emas melonjak, Bitcoin stabil. Sementara dolar Amerika Serikat naik turun seperti roller coaster. Banyak hal yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir dan pasar pun merasakannya. Halo Cryptosias, balik lagi dengan saya Leo di Crypto Discover dan hari ini kita akan membahas apa yang sebenarnya terjadi dan apa artinya ini bagi kita para investor. Jadi ayo cepat merapat dan ayo kita lihat sentimen pasar saat ini. Kita melihat pergeseran besar di sentimen pasar internasional dan ini semua berawal dengan kebijakan Trump menggandakan tarif menargetkan mitra dagang utama seperti Tiongkok dan Uni Eropa. Tujuannya membawa kembali manufaktur ke dalam negeri. Sekarang dalam jangka pendek ini bisa menimbulkan masalah untuk bisnis Amerika Serikat yang bergantungan pada rantai pasokan global. Bayangkan saja Cryptosias, perusahaan teknologi, produsen mobil, pakaian ini hampir setiap sektor yang membangun atau menjual produk fisik. Tapi dalam jangka panjang tujuannya adalah untuk memindahkan kembali manufaktur ke dalam negeri yang bisa memperkuat ekonomi Amerika Serikat, memperpendek rantai pasokan, dan menyediakan lebih banyak pekerjaan domestik. Ini adalah sebuah langkah berani untuk ketahanan nasional atas efisiensi global. Pemerintah juga sudah memperjelas kalau mereka menginginkan dolar Amerika Serikat yang lebih lemah. Kedengarannya buruk, tapi ada alasan di balik ini. Sejak 2008, dolar sudah menghancurkan mata uang utama lainnya, euro, yen Jepang, dolar Australia, bahkan mata uang pasar berkembang seperti rupiah Indonesia. Semuanya sudah jatuh drastis dibandingkan dengan dolar. Kekuatan ini membuat aset Amerika Serikat menarik untuk investor global. Jadi kalau Cryptosias selama ini memegang dolar Amerika Serikat atau saham Amerika Serikat, kalian mungkin mendapatkan hasil yang lumayan. Tapi apa kendalanya Cryptosias? Dolar yang kuat membuat ekspor Amerika Serikat lebih mahal, merugikan produsen Amerika yang berusaha bersaing secara global. Sementara itu, dolar yang lebih lemah secara teori membuat barang-barang Amerika lebih kompetitif di luar negeri. Tapi ada resiko besar lain dengan rencana itu. Kalau investor di seluruh dunia percaya pemerintah Amerika Serikat sengaja mencoba mendevaluasi dolar, mereka mungkin mulai menarik investasi mereka. Karena ini akan membuat orang-orang bertanya kenapa mereka perlu memegang mata uang atau saham yang dihargai dalam mata uang tersebut kalau nilainya diperkirakan akan turun. Kita bisa melihat investor internasional menjual aset Amerika Serikat dan memindahkan uang mereka ke pasar Eropa atau Asia atau bahkan ke mata uang alternatif seperti euro atau yen. Dan saat itu terjadi, uang tidak hilang begitu saja tapi bergerak. Dan kemana uang itu bergerak Cryptosias? Emas. Emas selalu menjadi aset pilihan di masa ketidakpastian. Emas tidak menghasilkan bunga, emas tidak menghasilkan arus kas, tapi emas memiliki nilai terutama saat mata uang fiat tertekan. Dan tentu saja emas terus bergerak. Harga emas di awal tahun ada di sekitar $2.600 per ons dan sekarang sudah menembus angka $3.300. Ini adalah kenaikan yang sangat besar dan bahkan melewati rekor tertinggi sebelumnya selama kepanikan pasar karena COVID-19 di tahun 2020. Kenapa? Karena di masa kekhawatiran, ketidakpastian, dan inflasi, emas akan menarik banyak perhatian. Tapi bagaimana dengan emas digital alias Bitcoin? Bitcoin juga memiliki banyak kesamaan dengan emas. Jumlahnya langka, hanya 21 juta rencananya. Selain itu, Bitcoin sifatnya juga terdesentralisasi, artinya tidak ada bank sentral yang bisa mencetak lebih banyak token tersebut. Bitcoin juga bersifat global yang artinya batas negara tidak menjadi masalah dan lebih lagi Bitcoin semakin diterima sebagai penyimpan nilai. Tapi masalahnya sekarang adalah Bitcoin masih muda. Tidak seperti emas yang sudah punya sejarah ribuan tahun, Bitcoin baru berusia 15 tahun dan Bitcoin juga tidak memiliki sejarah yang sama dalam krisis keuangan. Setidaknya belum. Tapi hal ini mungkin saja berubah. Kalau kita melihat pergeseran besar dalam modal global dari aset Amerika Serikat ke tempat yang lebih aman, ini bisa menjadi peluang Bitcoin untuk membuktikan dirinya sebagai penyimpan nilai jangka panjang yang nyata. Dan sejauh ini kita sudah melihat Bitcoin tetap stabil selama kekacauan pasar baru-baru ini yang menjadi tanda yang penting ke depannya. Jadi apa arti semua ini untuk para investor? Artinya kita masuk ke fase baru dalam dinamika pasar. Fase di mana asumsi tradisional sedang ditantang. Pertama, Amerika mungkin tidak lagi menjadi tempat yang otomatis aman untuk modal global. Kedua, performa emas menunjukkan kekhawatiran yang jelas dalam sistem. Dan ketiga, Bitcoin mungkin bersiap untuk mengambil peran yang lebih besar dalam keuangan global. Tampaknya diversifikasi bukan lagi pilihan. Mau Cryptosias berinvestasi dalam saham, logam mulia, atau kripto, penting untuk memperhatikan gerakannya di saat ini karena keadaan sedang berubah dan keputusan yang kita buat sekarang bisa menentukan masa depan finansial kita nantinya. Jadi pastikan untuk terus mendapatkan update terbaru bersama anggota kita lainnya di Discord Crypto World ID dan supaya kalian juga tidak ketinggalan berbagai giveaway di sana. Linknya ada di kolom deskripsi, jadi tinggal diklik aja. Jam Cryptosias!